Wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah terhenti liburan Ramadan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini memberikan kepada kita atau menerima segala amalan soleh kita. Amin. Dan memberikan kepada kita keistiqomahan mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, baik itu bahasa Arab atau ilmu lainnya, baik di sini atau di majelis taklim di tempat lain. Intinya salah satu kata para ulama, salah satu tanda diterimanya amalan ibadah seorang di bulan Ramadan adalah kebaikan setelahnya ya. Al khair yunadi apa itu? Yunadi ukhtahu atau akhahu lupa ana. Wasyarru kadzalik. Nah, kebaikan itu akan mengajak saudaranya, kebaikan juga. Begitu pula sebaliknya, kejelekan itu biasanya mengajak kejelekan atau saudaranya yang lain. Nah, jadi banyak para ulama mengungkapkan bahwasanya keistiqomahan seorang dalam amalan soleh, dan amalan soleh itu luas ya, tidak hanya amalan ibadah mahdhah, bahkan menuntut ilmu adalah salah satu amalan ibadah yang mulia. Kita lanjutkan pembahasan kita Alfiyah ini. Terakhir kita berada di bait berapa Pak? 14 atau 15? 13 atau 14 atau 15? 13 itu tentang huruf. Bait sebelumnya tentang isim dan fi'il ya. Iya, Pak, fi'il ya. Hah? 13. Wa ma diyal af'ali itu atau wal amru illam yakulin nuni mahal atau siwahumal harfu. Siwahumal harfu. Tapi siapa yang sekarang kita? Sekarang Halaman 34 yang halaman 34-nya. Fi'il amrnya. Nah. yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, anak kira bait yang 15 yaitu tentang bab isim mabni dan isim mu'rab. Nah. Baik, mereview karena sudah vakum ya. Murojaah lagi Alfiyah yang sudah kita pelajari secara cepat aja. Alfiyah ini sudah kita mulai dari bab muqaddimah ya. Muqaddimah itu ada berapa bait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bait ya. Ya, sampai bab ke-7 ya. Sampai bait ke-7 ya. Setelah itu beliau menjelaskan tentang isim, ya kan? Isim dan tanda-tandanya. Isim dan tanda-tandanya. Atau sebelumnya beliau memulai dengan apa itu kalam, ya kan? Kalam itu lafaz yang mustaqim, lafaz yang mufid. Beliau mencontohkan istaqim. Terus kalam itu terdiri dari isim, fi'il dan huruf, ya kan? Terus isim itu apa? Kata beliau, dan tanda-tandanya. Terus fi'il, ya kan? Dan tanda-tandanya fi'il madi, mudhari, amr, terus huruf. Huruf yang terakhir yaitu di bait keberapa itu? Bait ke-12. Ya kan? Bait ke-12. Nah, jadi kita kemarin terakhir di bait yang ke-12 ini, tetapi bait yang ke-12 ini sudah selesai sepertinya. Beliau mengatakan siwahumal harfu, selain keduanya. Apa huma di sini? Bait yang ke-12 halaman 33. Siwahumal harfu. Selain keduanya adalah huruf. Apa berarti, Pak? Siwal ismi wal fi'li. Nah, siwal ismi wal fi'li. Selain isim dan fi'il itu adalah huruf. Terus beliau mencontohkan kahal seperti hal. Terus fi, terus lam. Ini adalah huruf. Dan contoh beliau ini
sudah membagi macam-macam huruf. Ada huruf yang masuk kepada isim dan fiil, ya kan? Ada huruf yang hanya masuk ke isim saja, ada huruf yang hanya masuk ke fiil saja. Jadi contoh beliau ini hal masuk ke apa? Isim dan fiil. Terus fi. Nah, masuk kepada Waalaikumsalam, masuk ke isim saja. Lam masuk ke fiil saja. Jadi beliau mencontohkannya itu komplit. Wa fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Fi'il mudhari' itu setelah lam. Ya kan? Lam itu hanya masuk ke fi'il mudhari', tidak masuk kepada fi'il. Contohnya kayasham, mithlu yasham. Yasham itu syamma yashammu, lam yasham. Jadi beliau ketika memberi contoh lam itu masuk ke fi'il, maksudnya adalah fi'il mudhari'. Dan salah satu ciri fi'il mudhari' itu dimasuki oleh huruf lam, dan lam selamanya tidak akan masuk kepada fi'il madi. Dan itulah kata beliau ciri dari fi'il mudhari'. Kalau ada lam pasti setelahnya adalah fi'il mudhari'. Lam yalid wa lam yulad pasti, Pak. Tidak mengandung kemungkinan lagi. Setelah lam pasti fi'il mudhari'. Terus wa madiyal af'ali bitamiz wasim. Adapun fi'il madi terbedakan dengan apa? Terbedakan dengan ta. Ta apa di sini, Pak? Ta apa di sini? Fi'il amr tidak akan dimasuki oleh ta. Tapi kalau fi'il madi pasti dimasuki oleh ta. Oleh karena itu kata beliau, adapun fi'il madi bita dengan ta miz. Bedakanlah fi'il madi itu dengan ta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau miz bita madiyal af'al. Miz bita, bedakanlah dengan ta fi'il madi itu. Ta apa di sini? Ta fa'il dan ta ta'nis. Baca di mana? Baca di syarahnya. Iya, Pak. Ta fa'il itu isim atau huruf? Isim. Yang domir ini loh, Pak. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ta fa'il. Yang ta fa'il ini tidak akan masuk kepada fi'il madi. Hujannya. Hujannya panjang. Kemaraunya belum datang. Jadi ta fa'il itu, Pak, masuk kepada fi'il madi. Terus bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Setelah beliau membedakan bagaimana mengetahui fi'il mudhari, yaitu dengan lam, terus fi'il madi dengan ta. Ta apa tadi? Ta ta'nis atau ta fa'il dengan ta ta'nis. Kalau ta ta'nis itu domir hiya, ya. Domir hiya. Terus setelah fi'il mudhari, fi'il madi, maka fi'il amr. Fi'il amr bagaimana? Bin nun. Ada fi'il amr itu dengan nun. Nun apa di sini? Nun taukid. Nun ada dua. Nun taukid tsaqilah dengan khafifah. Contoh misalkan if'al. Kalau dikasih nun taukid menjadi if'alan dan if'alan. Nah, if'alan itu nun taukid khafifah, if'alan nun taukid tsaqilah. Yang bertasydid itu tsaqilah, yang khafifah yang bersukun. Kita lihat di sini syarahnya. Kata beliau, lamma dzakaru alamatil fi'li mujmalatan syara'a fi bayani aqsamil fi'li wa alamati kulli qismin. Fa fi'lul mudhari huwa ma dalla ala hadatin wa zamanin salihin lil hal bil istiqbal wa alamatuhu sihhatu dukhul lam alaih. Kata beliau, fi'il mudhari itu definisinya adalah yang menunjukkan atas kejadian. Semua fi'il itu menunjukkan atas kejadian atau peristiwa. Terus wazamanin, tetapi dia memiliki waktu, solihin lil
hal awil istiqbal. Waktu untuk fi'il mudhari itu adalah untuk sekarang dan yang akan datang. Wa alamatuhu, dan tanda fi'il mudhari itu adalah dimasuki oleh lam. Boleh dimasuki atau benar atau bisa dimasuki oleh lam. Contoh, lam yalid wa lam yulad. Itu adalah ciri dari fi'il mudhari. Kalau pertanyaan begini, Pak. Sebutkan bait syair yang menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari itu terbedakan dengan lam. Jawabannya apa? Misalkan, sebutkan bait alfiyah sebutkan bait alfiyah yang menunjukkan fi'il mudhari itu terbedakan atau teristimewakan atau terbedakan dari fi'il madi dan amr itu dengan lam. Bait syairnya bagaimana? Siwahumal harfu, kepanjangan. Iya, langsung fi'lun mudhari'un yali lam kayasya. Seperti itu, Pak, langsung. Kalau dhabtu sadar ya, kalau hafalnya kuat ya. Kayak model-model ujiannya di pondok-pondok klasik ya. Itu mereka ngelontok, santrinya dibuat ngelontok dengan apa? Alfiyah, ada itu, Pak. Di YouTube tuh banyak. Nah, jadi hafal bagus, lebih bagus lagi dengan pemahaman. Ya. Kayak kemarin saya ditanya, mana lebih utama, hafal atau paham? Paham, ya. Ya, karena kalau sekedar hafal nggak paham, ya kurang bermanfaat. Tapi kalau dia paham meskipun nggak hafal, insya Allah bermanfaat. Nah. Berbeda dengan Al-Quran. Adapun Al-Quran tetap dianjurkan untuk dihafal meskipun tidak paham, karena pahamnya Al-Quran dibutuhkan dengan tidak hanya terjemahan, butuh tafsir, butuh ini dan itu. Nah, apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih ya kan, atau akidah, itu kan butuh ilmu usul fikih, butuh ini. Nah, Al-Quran tetap memiliki fadilah yang utama untuk dihafal. Nah, apalagi hafalannya nggak sekedar hafal bersanad. Ya. Sanad itu berarti bacaan dia memiliki bukti atau dalil dengan sanad itu seperti bacaan Rasulullah, baik dengan qiraah apa aja yang masyhur. Baik, kembali ke bait syair. Nah, jadi fi'il madi mana tadi? Nomor 1 tadi ini. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Terus beliau melanjutkan, wal fi'lul madi huwa ma dalla ala hadatsin wa zamanin fata qabla nutqi bihi. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan atas peristiwa dan waktunya sudah berlalu sebelum diucapkan. Jadi kejadian itu sudah berlalu. Nah, wa alamatu qabuli ta'il fa'il nahwu inni tubtu ilaika. Tanda dari ta' fa'il adalah tanda dari fi'il madi adalah dia menerima ta' fa'il. Tubtu. Inni tubtu. Mana di sini? Tubtu. Jadi tubta, tubtuma, tubtum, tubti, tubtuma, tubtuna, tubtu, itu semuanya tak fa'il. Nah, tak fa'il. Nah, ada tak fa'il mufrad, musanna, ada mufrad, musanna, ada mufrad, mufrad musanna, ada mudzakkar, mufrad, ya anta antuma antum, anti antuma antun. Nah, itu adalah anta, ana juga itu adalah tak fa'il. Nah, yang kedua adalah tak ta'nis. Tak ta'nis sakinah. Kalau tak fa'il, isim fi'il atau huruf, Pak? Isim. Kalau tak ta'nis sakinah, contohnya wallahu a'lamu bima wadu'at, dan Allah lebih tahu dengan yang Maryam melahirkan. Nah. Wadu'at apa? Oh, Maryam apa? Yang melahirkan. Allah alam wadu'at. Ya. Taknya tak apa? Tak huruf. Nah, terus mana fa'ilnya? Mustatir, takdirnya iya. Kalau tak ta'nis itu huruf, bukan isim. Oleh karena itu, tak ta'nis di sini bukan sebagai fa'il. Nah, fa'ilnya adalah mustatir, takdirnya iya. Terus yang ketiga, fi'il amr madalla bidatihi ala amrin matrubin tahqiquhu fi zamanin mustaqbal. Kata beliau, fi'il amr adalah fi'il yang dengan zatnya, dengan lafadznya dia sendiri. Karena ada, Pak, menunjukkan amr tetapi bukan fi'il amr. Dia amr tetapi bukan fi'il amr. Kan sighah
perintah di dalam bahasa Arab itu enggak hanya melulu dengan satu bentuk fi'il amr, banyak. Makanya beliau di sini mentarif atau mendefinisikan fi'il amr yang dia secara zatnya memang dia sendiri itu menunjukkan atas perintah amrin matlubin. Tahqiquhu, pelaksanaannya. Jadi harus dilaksanakan pelaksanaannya ini. Perintahnya itu harus benar-benar dilaksanakan. Fi zaman mustaqbal, di zaman yang akan datang. Terus apa tanda-tanda dari fi'il amr? Dilalatuhu ala tolab. Jadi fi'il amr itu ciri-cirinya adalah dia menunjukkan perintah. Tolab. Tolab itu apa, Pak? Permintaan. Tolab itu dalam usul fikih ada dua. Tolabul fi'li wa tolabul tolabul fi'li wa tolabul. Ada yang sudah belajar usul fikih. Kelas takwili sudah. Amr, Pak. Ya, amr itu perintah. Nah, perintah itu ada dua. Tolabul fi'li, perintah udah dikerjakan, ada dua, wajib sama sunnah. Ya kan? Yang kedua, tolabul kafi. Perintah untuk lawan dari perintah apa? Menahan. Ada dua. Apa? Haram dengan makruh. Kan usul fikih itu, Pak, mempelajari dilalatul alfat. Jadi lafat, kalau lafat amr wajib atau sunnah? Enggak selalu wajib. Nah, asalnya wajib. Tapi bisa saja dia sunnah. Nah, kan usul fikih itu kan mempelajari tentang lafat, Pak, dilalatul alfat. Makanya kalau fi'lur rasul, apakah menunjukkan wajib ketika dikerjakan ataukah sunnah? Ketika Rasulullah meninggalkan apakah haram atau makruh? Nah, makanya usul fikih itu qaul, alfat. Adapun fi'il bukan. Nah, bayangkan perkataan Rasulullah aja dirinci, Pak, ya. Perkataannya aja dirinci. Apalagi perbuatan. Makanya kekuatan perbuatan itu tidak seperti kekuatan ucapan. Bagaimana dalam ucapan selain Rasulullah, sahabat dan lain-lain, perinciannya panjang. Makanya memahami nas-nas syariat butuh ilmu usul fikih. Alal aqol minimal adalah ini. Alat ini apa ini? Bahasa Arab. Orang ngomong terlalu tinggi, bahasanya tinggi. Misalkan terlalu tinggi banget, Pak, misalkan. Tapi dia bahasa Arab nggak bisa. Lah gimana dia menyimpulkan satu hukum, ya kan? Kan usul fikih itu agar keluar hukum produksinya kan. Gimana caranya? Ya kita ilmu usul fikih. Nah, yang ngodak, yang menggodok agar keluar hukum itu mujtahid, ya kan. Kemarin ramai tentang mazhab dan lain-lain, banyak yang ngomong. Kalau ngomongnya masalah nukil, masalah kopas ya mendingan. Tapi kalau dia nggak pernah tahu usul fikih, ngomong masalah ini segala macam, menyimpulkan suatu hukum, apalagi permasalahan kontemporer, ya kan. Permasalahan yang lama aja mungkin masalah sholat dia nggak paham ya gimana keluar kesimpulan itu, apalagi yang nawazil kontemporer. Pembahasannya panjang. Dan inilah, Pak, salah satu pintu terkunci terpenting dalam mempelajari usul fikih bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya apik, ana rasa dia belajar usul fikih atau ilmu-ilmu lainnya, qawaid fikih itu bagus. Nah, kalau terhenti di bahasa Arab aja insya Allah dapat pahala. Cuman belum membuka ilmu-ilmu yang lain. Kembali ke tolab tadi, mana ini? Permintaan. Jadi fil amr itu dilalatuhu ala tolab. Dilalatuhu ala tolab. Terus yang kedua, qabulu nunit taukid. Ini ciri yang kedua penting. Membedakan antara fil amr dengan sighah-sighah yang lain yang dia memang tolab tetapi tidak bisa dimasuki oleh nun taukid. Nah, misalkan apa? Perintah dimasuki nun taukid itu fil amr. Misalkan if'al, if'alan atau if'alan. Nah, idrib, idriban atau idriban. Nah, kalau misalkan dia amr atau tolab tapi nggak bisa dimasuki nun taukid, apakah dia fi'il amr? Iya atau tidak? Misalkan perintah, lafadznya perintah, tetapi nun taukid tidak bisa masuk padanya. Apakah dia fi'il amr? Kira-kira apa? Lafadz apa contohnya? Soh apa, Pak, artinya? Atau isim fi'il atau huruf dia? Anda tanya dulu. Isim, berarti bukan fi'il. Maknanya adalah amr.
isim tapi maknanya adalah fi'il amr, ya kan? Berarti apa namanya? Apa namanya? Isim-isim mabni itu. Apa namanya? Asmaul af'al. Asmaul af'al kan isim murajaah. Nah, isim yang bermakna fi'il, kadang fi'il madi, kadang fi'il mudhari, kadang fi'il amr. Yang fi'il amr contohnya kata Pak Sri, soh apa artinya? Uskut. Artinya uskut. Artinya uskut. Fi'il, tapi sigohnya, tapi bentuknya dia sendiri, zatnya dia apa? Isim. Nah, apakah bisa? Sohna tambah nun taukid tidak bisa. Itu dia kata beliau, binuli fi'lal amri in amrun fuhim. Nah, jadi fi'il amri itu dengan nun apa ini? Hah? Nun apa? Nun taukid. Bin nuni dengan nun fi'il amr itu wasim bin nuni fi'lal amri. Itu yang pertama. Sim itu apa, Pak? Sim itu kasih tanda. Maksudnya tandailah fi'il amr, ketahuilah, bedakanlah fi'il amr itu dengan nun. Nun apa? Nun taukid, sakila atau khafifah. Yang kedua, in amrun fuhim. Yang kedua, dilalatuhu alal amri atau dilalatuhu ala at-tolab. Jadi seperti itu maksud beliau. Syarat fi'il amr ada dua, menunjukkan perintah, tolab. Yang kedua, bisa dimasuki oleh nun taukid. Nah, seperti itu kalau syarah. Jenengan nggak usah paham perinciannya, tafsilannya, paham baitnya aja sudah bagus. Misalkan ditanya, ciri-ciri fi'il amr ada dua. Apa itu? Nun taukid dengan menunjukkan amr. Di mana bait syairnya di Alfiyah? Wah, bingung aku. Tapi aku hafal kok bingung. Walisat wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Ya, kayak gitu. Itulah Pak, ilmu kalau dibuat dengan mandumah, kalau paham enak, langsung kita itu oh ini. Bagaimana kalau dia usul fikih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau dia bisa mustalah hadis? Bagaimana kalau dia tajwid? Ya, bagaimana? Masya Allah. Nah, ulama. Ya. Iya. Lama Ustaz? Ya lama biasa. Lama, Masya Allah. Jadi seperti itu penjelasannya. Kata beliau, qabulu nunit taukid, dilalatu halat tolab yang pertama, asalnya qabulu nunit taukid, nahu akrimanna al miskin. Muliakanlah orang-orang miskin. Mana nun taukidnya? Walam ya'ti fil Qur'an fi'lul amri muakkadan bin nuni ala rugmi min jawazi ta'kidihi biha. Kata beliau, dan tidak ada contoh di Quran fi'il amr yang dikuatkan dengan nun taukid. Ala rugmi min jawazi ta'kidihi biha. Padahal boleh-boleh saja fi'il amr itu ditaukid dengan nun taukid. Jadi kata beliau, Masya Allah, ini ya penelitian atau beliau sudah ngecek, insya Allah tidak ada fi'il amr yang muakkad dengan nun taukid. Wa hadha huwal murad bi qouli fi'il mudhari' yali lam ay anna alamat al mudhari' an yali lam. Tanda fi'il mudhari' itu adalah terjatuh setelah lam, al jazimah. Tahu al jazimah, Pak? Apa? Lam di sini huruf isim atau fi'il? Lam di sini huruf fi'il atau isim? Huruf apa? Huruf jazm. Karena huruf kan macam-macam. Ada huruf taukid kayak nun, ada huruf jar, ada huruf istifham, ada huruf wasab. Ini huruf jazm. Yang dijazmkan siapa? Fi'il mudhari'. Nah, kayak syam. Seperti ya syam. Huwa fi'lun mudhari'un bi fathi syin 'alal afsah. Ini beliau bi fathi sim. Bi-fathi syin al-asal madihi syamma min qawlika syamim tutib syamma yashimmu ternyata. Atau syamma yashimmu, wallahu a'lam. Syamma yashimmu di sini artinya mencium. Contoh, saya mencium bau harumuhu min bab fariha, berarti dia masuk wazan fa'ila, fariha. Tsumma dzakaru anna al-madi yahtasu min tilkal alamat bi qabli ta'il al-mutaharrika lil fa'il aw as-sakin li ta'nis. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya fi'il madi itu khusus memiliki alamat khusus dengan tak mutaharrikah lil fa'il. Maksudnya adalah tak
fa'il. Ta mutaharrikah lil fa'il itu maksudnya ta yang berharokat. Antum perhatikan ta fa'il itu berharokat enggak? Nah, karena ingin membedakan dengan ta ta'nis yang sakinah. Nah, makanya ta mutaharrikah lil fa'il. Baik dia harokatnya misalkan tubta berarti fathah. Tubtuma, tubtum, tubti, tubtuma, tubtuna, tubtu. Awis sakinah li ta'nis. Wa ma'na miz ay mayyiz. Mayyiz. Apa itu mayyiz? Bedakan. Semua bayana anna fi'il al-amri apa ini? Yusam ay yu'lam wa yu'raf. Nah, ternyata kayak gini semakin menambah kosakata kita, Pak. Biasanya memang kalau kitab-kitab seperti ini pilihan mufradatnya itu ya enggak seperti kita doroba jalasa dulu. Karena ini kitab ya kitab mutaqaddim ya kayak gitu. Nah, nanti kita terbiasa ya jadi biasa. Oh ya biasa. Untuk yang awal-awal kok susah sim miz baca syarahnya. Ayu alam au yu'raf bi qabulihi nun at-taukid ma'dilati ala talab huwa ma'na qawli in amrun fuhima. In amrun fuhim itu jadi fi'il amr itu mafhum dengan amr dilalatu ala talab yang pertama tadi dengan bin nun. Mafhum di sini? Mafhum amla? Nah, iya mafhum, Mbak. Nah, ikuti darus Syekh dengan bahasa Arab. Iya, nanti berarti naik ada kenaikan. Kemarin yang di-share sama Ustaz Beni itu Hadaba al-A'immah ya, yang di Isyraf dibimbing oleh Syekh Wahid ya. Kalau kusanya itu kuliah ulum syariah, kuliah Arabiyah yang beliau Isyraf juga yang S1 LC tetapi belum resmi ya. Masih dalam tahap. Itu udah mulai kuliahnya. Anak gabung di Telegramnya tapi belum masuk. Anak ikuti sudah lama, anak ikuti manhaj dirosinya, metode kurikulumnya dan lain-lain apik. Tapi ya siap-siap Zoom ya, karena 4 jam 5 jam selisihnya ya. Kalau misalkan di sana belajar habis Isya kita udah jam 11 12. Pokoknya Zoom dan lain-lain ya, dan ada ujiannya. Temanku yang masuk duf'ah pertama, gelombang pertama atau angkatan pertama, Ustaz Mursyid kalau nggak salah yang jual madu sahro itu. Beliau kalau nggak salah masih istiqomah. Semester berapa sekarang? 4 apa 5. Kalau misalkan sama-sama, biasanya kalau sendiri-sendiri itu wah yang offline aja naik turun imannya ya. Apalagi online, Pak. Iya, berat. Nah, berat. Yang sekelas Ustadz aja masih apa? Bukan ogah-ogahan ya, kembali ke niat. Susah. Apalagi punya istri, punya anak, waduh. Nah, membutuhkan niat dan mujahadah yang besar. Nah, berat. Tapi apik, Pak. Apik. Fikih Syafi'inya apik juga. Bagus dia. Nah, ya namanya belajar kayak gitu sistemnya ya bagus. Tadarruj memang. Dan dibimbing oleh masyayikh Mesir. Syekh Wahid kan salah satu muridnya Syekh apa? Syekh Albani ya, Syekh bin Baz. Intinya bagus secara akidah dari Mesir, tapi beliau bagus. Hanya sebagai tahfiz atau motivasi saja. Nah, tidak mengapa Pak, mungkin di awal nggak paham, nanti akan paham insyaallah. Nah, memang harus melangkah. Nah, ada yang ikut di sini? Pak Sri belum? Tidak mengapa. Atau deres Ustadz yang lokalan yang Indonesia misalkan HSI atau apa. Nah. Tapi kalau bisa Pak, karena jenengan nggak seperti orang-orang awam banget ya kan. Kalau orang awam banget nggak memiliki latar belakang bahasa Arab, ikut HSI kan pakai bahasa Indonesia wajar. Tapi kalau jenengan kan sudah muhtarat, mulakhos ini alfiyah ya kan, perlu dicoba ya Pak ya. Iya, kan sudah punya miftah meskipun masih belum pas ya kan, nanti lama-lama pas. Nah. Tapi memang harus punya isyraf Pak, kalau bisa punya musyrif, punya apa ya, punya pembimbing atau apa gitu. Ya ini maksudnya gimana? Biar membantu gitu. Nanti karena online, karena kalau offline kan wajar anak kuliah nanti kan bisa ke temannya, bisa ke ustadznya langsung. Kalau online ya nah, kayak gitu. Ijazah hanya efek samping. Nah, jika menuntut ilmu adalah ibadah, maka ijazah adalah hadiah, kata saja Farid. Ya, lanjut bait yang ke-14. Nah, minta baca Mas Giri. Nah, wal amru illam yakul nuni mahal fihi wasmullah wasahih. Silakan. Bismillah. Wal amru in lam yakul nuni mahal fihi huwa wasmun nahu sah wa hayahal. Nah, lanjut.
Yang kelima. Nah, idza dallat Idza dallat kalimatu 'alal talabi walam tuqbal walam takbal walam takbal kalimah ya fa'ilnya. walam takbal nun at-taukidi fahuwa ismun fi'lun ismu fi'li amrin. Amrin ya, fi'li amrin. Mithlu sah idza takallama ghairaka. Fahiya wa in dallat ala talabis sukuti li'annaha bima'na uskut. Lakinnaha la takbal nuna wa mithluhu hayyahal bima'na akbil. Akbil. Nah, ya, jazakallahu khair Mas Giri. Bait yang ke-14, wal amru illam yakul liduni mahal. Kalau ada sebuah kata dia maknanya perintah, illam yakul liduni mahal, tetapi nun itu tidak bisa dia terima. Hal yahulu itu waqa'a yaqa'u ya. Jadi lam yaku mahallun linnun. Jadi lafaz tersebut menunjukkan amar, tetapi nun apa di sini? Nun apa tadi? Nun taukid, baik sakila atau khafifah yang merupakan ciri dari fiil amr. Ada sebuah kata dia menunjukkan tolab perintah, tetapi nun taukid tidak bisa halla yahullu makanahu. Tidak bisa menempati tempatnya, tidak bisa masuk ke dia. Terus fihi lam yakun linuni mahal fihi huwa ismun, maka dia itu isim. Isim apa di sini? Ismu fi'lin. Jadi beliau mengisyaratkan ini adalah ismu fi'lin, atau dalam bahasa muhtarad itu pakai jamaknya asmaul af'al. Nahwu contoh soh wa hayyahal. Soh hayyahal. Soh itu artinya uskut, hayyahal artinya akbil. Akbil itu menghadaplah. Jadi soh dan hayyahal itu menunjuk tolab. Yadullu ala tolab. Lafdun yadullu ala tolab. Tapi bisakah soh dimasukin nun taukid dan hayyahal dimasukin nun taukid? Tidak bisa. Jadi meskipun dia yadullu ala tolab, lakinnahu la yaqbal madha nun taukid fahuwa laysa fi'lal amri. Wa madha huwa? Wa man huwa? Huwa ismu fi'lil amri. Nah, pakai bahasa Arab enak Pak. Nah. Bahasa Arab. Nah. Wa khassa Ibnu Malik isma fi'lil amri bidzikri duna ismi fi'lil mudhari' nahwu fala taqul lahumā uffin ay ittajara wa ismul fi'lil madhi nahwu hayhata lima tu'adun ay ba'uda li kathratihi fil lughah duna akhawayhi kama sayadhkuru dzalika fi babi asma'il af'al. Kata beliau, dan Ibnu Malik mengkhususkan isim fi'il amr di sini bidzikri duna ismi fi'il mudhari', dan beliau hanya mengkhususkan untuk yang menunjukkan amr ya. Di sini kan asmul af'alnya yang menunjukkan apa? Amr ya kan, soh ya kan, sama hayyal. Kenapa? Kok enggak fi'il mudhari' yang menunjukkan arti fi'il mudhari' dan fi'il madi? Karena memang ya pembahasan kita menunjukkan amr. Padahal di sana ada isim amr asmul af'al yang menunjukkan apa? Makna fi'il mudhari' dan fi'il madi. Tidak hanya fi'il amr. Kenapa kok fi'il amr disinggung? Ya karena kita pembahasannya memang fi'il amr, nyinggungnya di sana. Terus boleh menunjukkan contoh fala taqul lahumā uffin, maka jangan katakan kepada keduanya, bapak atau ibu, uffin. Nah, apa artinya? Ittajara. Ittajara apa artinya? Uffin itu asmul af'al, tetapi maknanya fi'il madi. Apa artinya ittajara? Ittajara itu kayak grundel, nggak enak ketika diperintah terus dia itu merasa hatinya merasa jengkel sehingga keluar kata-kata itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita biasanya gitu ya, males itu. Nah gitu misalkan kalau pakai isyarat itu, padahal ya itu Masya Allah, ini perintah syariat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di dunia ini karena beliau berdua. Nah, ini adalah yang bermakna fi'il apa nih, Pak? Mudhari' ya. Oh, at-tajiru ya.
at-tajru. Nah. Ini enggak enak. Terus fi'il wasmul fi'il madhi menunjukkan fi'il madhi, contoh hayhata hayhata. Hayhata artinya ba'uda. Hayhata lima tu'adun. Hayhata lima tu'adun. Ba'uda artinya jauh. Nah. Likathrati fil lugha duna akhwahi kama sayadkuru dzalika fi asma'il af'al. Karena fi'il mudhari, karena asmaul af'al yang menunjukkan fi'il amr itu lebih banyak ada di dalam bahasa Arab selain dari keduanya. Nah, fa in qamila kalimatan nun falam tadul alaman fa hiya fi'il mudhari la nukhrijannaka ya Syuaib. Terus beliau menjelaskan fa in qabilat al kalima an-nuna, kalau ada sebuah kata dia itu bisa menerima nun taukid. Sebuah kata menerima nun taukid tetapi tidak menunjukkan amr, maka dia adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh nun taukid. Contohnya lanukhrijannaka ya Syuaibu. Ini kaumnya Nabiullah Syuaib mengatakan kepada Nabiullah Syuaib, berapa taukidnya itu, Pak? La, ya. Terus sama nun taukid 2 kali. Kaumnya mengintimidasi, Pak ya, mengancam. Nabi Syuaib diancam, saya akan mengeluarkanmu dari lanukhrijannaka ya Syuaibu min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Ente keluar dari kampung kita atau ente kembali kepada agama kita. Biasa kebatilan kalau sudah KU secara teori, KU secara hujjah, ya mainnya apa? Fisik, iya kasar ya. Jadi ekstrim itu ya bukan agama kita, anarkis dan lain-lain. Karena kita dari sisi nama aja udah salam Islam ya kan. Nah, jadi itu kata beliau, wahdam anaqul wal amru illam yakul linuni mahal ay indalat kalimatu ala talab wahdam akhudun min qawli al amru ila akhirih. Sampai di sini ada pertanyaan, ini sudah satu pembahasan utuh ya tentang kalam, tentang isim, tentang fi'il, tentang huruf. Selesai. 14 bait pertama. Muqaddimahnya 7 bait, berarti 7 bait pertama maudhu dari alfiyah ini. Nah, monggo yang ingin ditanyakan. Nah, sebelum kita lanjutkan atau sebelum Anda tanya. Dihafal bagus, tidak dihafal tidak apa-apa, tetapi wajib dipahami. Biar enggak memuai. Nah, bismillah. Ada yang menghafalkan? Biar murojaah. Gampang menghafalnya insyaallah. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni abdilan la fi'lun yanjadi siwahu mal harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham wa madhiyal af'ali bitamiz wa sim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakul linuni mahal fihi wasmun lahu sahwa hayyal. Gampang enggak? Nah, apalagi hafal terus paham ya, enggak usah baca syarah. Nah, cukup. Ana masih ingat dulu kalau di kampus itu kalau ujian alfiyah paling seneng ana. Kenapa? Karena baitnya sudah hafal, rata-rata kan sudah dipelajari di Gresik. Baitnya sudah hafal dan tahu maknanya, artinya tahu. Jadi, dan salah satu ustadznya itu killer. Ustadznya ini kata dia, pokoknya matkul kuliah ana adalah membuat soal yang membuat rosip. Dosen yang killer Pak. Tapi berbobot memang. Soalnya benar-benar soal pemahaman, bukan hanya menghafal. Karena kalau soal menghafal kan, yang nggak paham juga bisa benar jawabannya ya kan? Iya. Tapi kalau soal pemahaman, kok nggak ada di buku? Ya nggak ada soalnya pemahaman. Contohnya lain. Misalkan kayak tadi ya kan, tanda fiil tubtu tadi contohnya ya. Dia contohnya lain misalkan, kultu. Gak ada kultu itu, tak fa'il kultu. Yang adanya tubtu, berarti nggak paham. Sekadar hafal. Itu saat itu apik. Nah, banyak yang resip di mata kuliah dia. Ulang lagi, misalkan mata kuliah dia ada di semester 1. Nanti semester 3 belum tentu ada ya kan. Tergantung dosennya bisa apa enggak.
Itu dulu pas di kampus pas belajar. Nah. Jadi seperti itu. Nah. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan kepada fi'il al-ismu bin nadhari ila apa? Mu'rab dan mabni itu isim ditinjau dari apanya, Pak? Di apa di muhtarat itu? Hah? Mu'rab dan mabni. Hah? Al-ismu bin nadhari ila taghyiri akhiri takrir apa? Akhir harokatnya ya? Apa? I'rabnya. Isim ditinjau dari i'rabnya ya kan? Perubahan akhir harokatnya. Hah? Sudah lupa? Hah? Di muhtarat? Iya. Isim taghyirihi. Nah, taghyiri maksudnya perubahan harokat akhirnya. Ini sebenarnya pembahasan itu Pak. Cuman ada di Alfiyah ya kan? Dibahas di Alfiyah. Ya ada tambahannya insya Allah. Nah, tidak ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Baik yang baca Mas Miku. Nah. Okay. Al-mu'rabu wal mabni. Al-mu'rabu wal mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lishabahin minal hurufi mudni. Al ismu qismani mu'rabu wa mabni. Fal mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bi sababil awamili ad-dakhilati alaihi mithlu hadara dhaifu safahtu ad-dhaifa farihtu bidhaifi. Fal awwalu marfu'un li'annahu ma'mulun li'amalin yaqtadi al-raf'i yaqtadi al-raf'a 'ala al-fa'iliyati wa huwa hadara. Oke, lanjut. Wathani mansubun litaghayyuri al-'amil bi'amilin akharu yaqtadi an-nasba 'ala al-maf'uliyati wa huwa al-fi'lu safahtu. Wathalith majrurun litaghayyuri al-'amil bi'amilin akharu yaqtadi jarra wa huwa al-ba'. Naam. Jazakallahu khair Mas Miko. Naam. Baik, pembahasan setelahnya di bait yang ke-15 beliau menyinggung tentang isim mu'rab dan isim mabni. Jadi beliau memulai dari isim Pak ya. Beliau di sebelumnya membagi secara umum kalimat itu ada 3, isim, fi'il dan huruf. Terus beliau memerinci lagi isim. Kenapa? Karena isim yang paling banyak. Bahkan i'rab itu ada di isim, marfu'at, majrurat, mansubat itu ada di isim. Meskipun fi'il ada tetapi tidak sebanyak dan serumit dari pembahasan isim. Oleh karena itu beliau memulai dengan isim ini. Kata beliau wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lishabahin minal hurufi mudni. Isim itu ada 2. Ada 2-nya dari anak Pak ya. Terjemah bebas. Isim itu diantaranya ada isim mu'rab, ada isim mabni. Al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Terus beliau memerinci lagi atau menjelaskan mabni. Mabni itu gimana? Kenapa kok mabni? Lishabahin minal hurufi mudni. Kenapa kok ada isim mabni? Kalau isim mu'rab kita tahu sendiri Pak ya. Isim mu'rab itu isim yang dia itu berubah harokat akhirnya tergantung kedudukannya. Zaidun, ja'a Zaidun fa'il. Ra'aitu Zaidan maf'ul. Jadi Zaid di sini adalah isim mu'rab. Kenapa? Karena berubah-ubah harokatnya tergantung dari kedudukan dia. Ada amil yang mengubah harokat dia. Adapun isim mabni dimanapun dia berada, meskipun berubah kedudukannya dalam kalimat, dia tidak akan
berubah harokat akhirnya. Hada tetap. Nah, man tetap. Kenapa kok dinamakan dengan isim mabni? Disyabahin karena isim mabni ini mirip dengan huruf. Huruf mabni enggak? Huruf mabni enggak? Ada huruf mu'rab? Enggak ada. Kalau fi'il ada, fi'il mabni mu'rab. Isim ada, mabni mu'rab. Huruf ada perinciannya? Enggak ada. Jadi beliau menyimpulkan di sini kata beliau, kenapa kok isim mabni? Karena dia syabah itu mirip dengan huruf mudni, dekat. Dalam apa kemiripannya nanti ke bait selanjutnya banyak kemiripannya. Beliau di sini merinci kasyabihil wada, terus syabah dari wad'i, syabah dari maknawi, syabah dari niyabah, syabah dari ta'atsur. Ada 4 bait setelahnya itu, Pak. Sebenarnya jenengan nggak tahu ini nggak masalah. Cuma kalau tahu ya semakin banyak pengetahuannya. Jadi isim mabni itu kenapa kok mabni? Nah, jenengan punya jawaban. Kalau ada santri atau murid jenengan yang kritis, Ustaz, isim itu kok mabni sih? Kan isim itu saat kedudukannya berubah. Bisa misalkan mansab, misalkan debat jenengan, misalkan hada itu kan bisa menjadi mubtada, bisa sebagai apa, maf'ul bih, bisa sebagai khobar, bisa sebagai segala macam. Kenapa kok dinamakan mabni? Kok enggak mu'rab aja? Wong kedudukannya berubah juga. Nah, dia debat. Iya ya. Oh iya, ada jawabannya. Karena dia itu mirip dengan huruf. Makanya mabninya itu nanti ada 4 penjelasannya. Oh begitu. Iya Pak. Nah, ingat dulu di Al-Furqan Pak. Daurah dulu ya. Sekarang kayak nggak tahu daurah mulakhos itu masih ada apa enggak. Daurah kan di Al-Furqan ada 2 tahunan itu. Daurah yang kitab, daurah dengan bahasa Arab. Daurah kitab itu biasanya selama Ramadan 20 hari menyelesaikan berbagai macam kitab, ada akidah, ada fikih, macam-macam. Itu 20 hari. Terus ada daurah ilmu alat atau bahasa Arab. Dulu masih zaman ana itu masih 2 kelas, kelas muhtarut sama kelas mulakhos. Kelas mulakhos di zaman-zaman ana dulu 2010 ke bawah, ana masih ingat dulu itu. Jadi banyak yang dia itu anak pondok ikut daurah ini, apalagi yang mulakhos. Dan yang ngajar ustaz tahu, ustaz ini Pak. Dan terkadang ustaznya itu kan namanya ustaz, namanya manusia, terkadang uzur ya, sakit dan lain-lain. Dan yang ganti kan panitianya. Panitianya ya siapa ya? Yang menjadi panitia, anak pernah jadi sekali, jadi panitia waktu itu aku masih ingat Ustaz Abdul Rahim termasuk santri termuda waktu itu 2010. Beliau dapat hadiah waktu itu. Abdul Rahim yang sekarang S2 ya. Yang anaknya Ustaz Samsuri yang punya kiroah itu, yang ahli kiroah beliau. Masih ingat dulu beliau umur berapa? Masih paling muda. Masih ingat, oh beliau ternyata. Jadi dan terkadang banyak ikut mulakhos itu Pak, bukan santri yang baru belajar, bahkan yang sudah lama belajar. Dan pertanyaan mereka terkadang pertanyaan memancing, ngetes gitu. Makanya kalau bukan ustaz, yang ngajar kan biasa Ustaz Awus, Ustaz Ahmad Sabe, Ustaz Bubeda. Ana masih ingat dulu Ustaz Bubeda ngisi mulakhos, masih muda dulu. Yang datang, yang ikut daurahnya sudah tua-tua, sepuh-sepuh, bahkan anak muda. Intinya beliau sendiri masih belum umur 17. Beliau itu kan memang didikannya 1 tahun, jadi masih kecil, masih usia SMP gitu. Beliau udah ngajar. Beliau itu tentengannya itu Mujamul Wasit, Fathul Majid. Udah ilmunya wis dhuwur meskipun orangnya masih kecil. Jadi pernah beliau itu pas mau ngajar dikirim bukan ustadznya. Jadi ya biasa peserta daurah itu dikirain ya peserta daurah juga gitu. Biasa. Pas dulu depan Masya Allah, apa Ustaz? Jadi muridnya itu masih kecil, yang diajar sudah sepuh-sepuh, besar-besar gitu. Pas diajar, Masya Allah, oh ini berarti Ustaz Yusuf ya kan. Ustaz Yusuf. Jadi banyak pertanyaan itu dari para peserta daurah itu karena dia sudah lama belajar bahasa Arab. Jadi pertanyaan-pertanyaan di alfiyah kadang. Nah, jadi ustaz-ustaznya kalau dia ustaz-ustaz lama ya dia bisa menjawab. Bahkan ya terkadang terjadi debat gini-gini. Nah, makanya ketika ustaz ini udur, banyak yang menjadi badannya itu ketakutan Pak. Waduh, nanti ditanya alfiyah gini-gini ya. Padahal kita belum alfiyah karena panitia rata-rata belum belajar alfiyah rata-rata. Enggak, bismillah lah nanti
sebagai ini aja, sebagai latihan katanya. Jadi seperti itu. Nah, dan anak dulu pengalaman begitu, ngajar, gantikan. Terus ada yang nanya, anak UI waktu itu. Anak masih ingat tahun 2010 itu, anak jadi panitia, anak UI Indonesia itu Pak, yang kampus biru itu. Ada 9 orang waktu itu. Jadi mereka liburan juga datang ke sana sambil bawa laptop, sambil mengerjakan tugas mereka. Masya Allah. Dulu awal-awal masih banyak semangat kayak gini, talabul ilmi datang. Nah, sekarang udah zamannya zaman ini Pak ya. Di sini semua. Nah, berkahnya beda berkahnya di sini dengan menjadi mulai. Nah, sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Kayaknya mulakos terakhir itu udah nggak ada. Ya ilmu sudah di mana-mana, Ustaz sudah di mana-mana. Nah, baik, kita lanjutkan. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabih minal hurufi mudni. Kata beliau isim itu ada 2, mu'rab dan mabni. Kenapa kok mabni? Karena dia mirip dengan huruf. Yang huruf itu memang notabenenya adalah mabni. Enggak ada huruf mu'rab. Beliau menyebutkan wal mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Ini tentang amil yang jamaknya awamil perlu jenengan familiarkan, Pak. Ana dulu juga belajar di Mukhtar Mulakhos istilah amil. Amil itu apa? Amil makmul ya kan? Amil makmul apa? Apa amil itu fa'il, makmul itu maf'ul? Bukan. Amil itu maksudnya apa ya? Faktor yang membuat dia itu misalkan marfu, mansub, majrur. Itu namanya amil. Misalkan jelas alal kursi. Kursi itu majrur, ya kan? Amilnya apa? Ala itu. Nah, amilnya. Dan amil ada 2, amil lafdi, amil yang ketok, dengan amil maknawi. Misalkan Zaidun qa'imun. Qa'imun kenapa marfu? Amilnya apa? Amilnya Zaid itu. Karena amilnya mubtada. Kalau Zaid sendiri maknawi. Mana? Katanya apa? Al-ibtida. Amil yang mubtada itu al-ibtida. Al-ibtida itu maksudnya karena dia ada di awal. Nah, begitu Pak. Amil maknawi. Jadi jangan biar familiar dengan istilah-istilah seperti itu. Dan itu istilah yang dipakai di buku-buku seperti itu. Nah, jadi kata beliau, mu'rab itu adalah isim yang harokat akhirnya berubah karena sebab amil yang memasuk padanya. Contoh, hadarud daifu, safahtu daifa, farihtu bid daifi. Kita lihat di sini ad-daif di kata pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Fal awwalu marfu li'annahu ma'mulun. Yang pertama adalah marfu yang hadaru ad-daifu. Karena dia makmul, karena dia menjadi makmul. Makmulnya amil yang berkonsekuensi dia marfu alal fa'ili wa huwa hadara. Jadi amilnya dhaif itu adalah fi'il hadara. Ana ulangi, yang pertama marfu, dhaif itu marfu karena dia itu menjadi makmulnya amil yaitu hadara. Dan hadara ini yaqtadir raf'a alal fa'iliyah. Jadi hadara ini membuat dhaif itu rafa sebagai fa'il, begitu. Jangan bingung ketika jenengan li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadir raf'a alal fa'iliyah. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya hadara itu amilnya dhaif sehingga membuat dhaif itu rafa sebagai fa'il, begitu. Alal fa'iliyah. Jangan enggak terbiasa kan? Al fa'iliyah maksud apa? Kedudukannya sebagai fa'il, begitu. Ya takbir yang kita dapatkan di sini. Jadi seperti itu. Wathani, yang kedua safatud daifa mansub li apa ini? Li taghayyuri ya. Cetakannya. Li taghayyuril amil bi amil akhar karena amilnya berbeda. Apa amilnya di situ? Amilnya itu safahtu. Wa huwal fi'lu safahtu. Jadi amilnya di safahtu ad-daifa itu adalah safahtu yang membuat ad-daif di sini sebagai maf'ul. Wa tsalits majrurun li taghayyur al-amil bi 'amilin akhar yaqtadi al-jarra wa huwa al-ba. Nah, kesimpulannya ad-daif di sini adalah isim mu'rab. Nah,
berbeda-beda kedudukannya karena bedanya amil. Nah, mafhum di sini Pak? Syarahnya mafhum? Mafhum. Yang kedua mabni, ma yalzamu halatan wahidatan. Mabni itu adalah yang dia keadaannya hanya satu. Ma yalzamu halatan wahidatan. Yang berkonsekuensi satu keadaan, enggak berubah. Wala yataghayyaru akhiru bisa babin ma yadkhulu alaihi. Tidak akan merubah sebab apapun yang memasuki dia. Jadi dia tidak akan berubah. Mithlu hadza talib faza ala zumalaihi. Kita lihat talib di sini atau hadza, maaf. Hadza talib faza ala zumalaihi. Santri ini mengalahkan teman-temannya. Terjemahnya begitu. Faza ala zumalaihi. Santri ini mengalahkan teman-temannya. Hanna'tu hadza taliba. Kita lihat hadza di sini tetap ya, za-nya itu apa? Bunyinya za. Hanya itu huruf ya. Di sini isim isyarah. Yang isyarah itu isim isyarahnya da, Pak. Haknya itu adalah harfu tambih ya. Huruf tambih. Hanya itu bukan bagian dari isim isyarah. Haknya itu harfu tambih kalau enggak salah. Dzanya itu yang isim isyarah. Salamtu ala hadzal talib. Tetap dza. Nah. Terus poin setelahnya wasababu bina'il ismi. Ini. Kenapa isim itu mabni? Musyabahatuhu al-harfa fi wajhin minal awjuh allati sayadkuruha. Karena isim yang mabni ini mirip dengan huruf dalam beberapa sisi yang akan beliau sebutkan. Jadi ada kesamaan dengan huruf dari berbagai sisi. Adanya isim mabni, disebut isim itu mabni karena dia memiliki kesamaan dengan huruf dari beberapa sisi. Ada berapa di sini? 4 kalau nggak salah. Makanya di syair setelahnya itu anwa'u shibhil ismi bil harfi. Ya Pak ya. Ini Pak yang tulisan di pinggir-pinggir ini itu adalah ide pokoknya, judul besarnya. Nah, kalau yang ini kan yang kanan ini al-mu'rab wal mabni minal asma wa sababul bina, ya kan? Nah, yang kedua anwa'u shibhil ismi bil harfi. Syabah yashbihu ba ya na. Man tashabbaha bi na. Syabah yashbihu bi na. Wa mana al-bait kata beliau anal isma minhum ma huwa mu'rabun wa minhum ma huwa mabniun. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Bisa bil shibhil ladzi qarabahu minal harfi, karena isim mabni itu mirip dengan dekat kepada huruf, ada kemiripan kedekatan kepada huruf. Wa qulu mudni ismu fa'ilin min adna min qaulika adana tasya'i min asy' idza qarabtahu minhu. Jadi mudni sini artinya Pak, mudni sini adalah isim fa'il dari adna, dekat. Nah, jadi kalau kita wal ismu minhu mu'rabun wa mabni wa mabni li syabahin mubni minal huruf. Li syabahin mudni minal huruf. Mudni li syabahin minal huruf atau begitu. Mudni di sini maksudnya dekat. Nah, makanya dunia itu salah satu artinya adalah selain rendah kan, yang asalnya dal, nun sama alif itu kalau nggak dekat, hina atau bawah, dunia. Adana tasya' min asy' idza qarabtahu minhu, jika kamu mendekatkan kepadanya. Wal ya zaidah lil isba', ya-nya adalah ya untuk isba'. Nah, ya mudni itu ada ya enggak? Nah, itu ya-nya bukan ya-nya huruf mudni, karena mudni itu adalah isim fa'il dari adna yudni, idna mudnin, ya kan? Isim mangkus, ya kan? Nah, seharusnya kalau isim mangkus, kalau dia nakiro tidak ada ya-nya, ya kan? Kalau dia ada alif lamnya, ya boleh al mudni, begitu kan? Tapi kalau dia nakiro seharusnya mudnin. Kenapa kok dikasih iya? Biar enak isba itu, biar kenyang. Kan wa mabni, ini Pak. Wal ismu minhu mu'raban wa mabni. Ada ya-nya kan? Nah,
itu terus ketika lisyabihi minal hurufi mudni, jadi enak isba katanya. Ya isba. Untuk isba yang membuat kenyang itu ada ya, ada waw juga. Ada waw isba, ada ya isba. Biar ngomongnya itu enak, bikin kenyang, bikin apa? Bikin nyaman. Itu dalam ilmu syair. Wal ya zaidan lil isba lianna ya al manqus munakkar ghair mansub tuhdhaf wujuban. Paham di sini, Pak? Karena ya isim manqus yang nakiro tuhdhaf wujuban. Ghairul mansub tuhdhaf wujuban. Paham enggak, Pak? Ya isim manqus kalau tidak mansub itu harus dibuang. Kalau mansub ada. Ya kan? Tapi kalau nggak mansub, wujub wajibun hadfuhu, harus dibuang. Paham itu, Pak? Iya. Jadi kalau jenengan baca kayak gini dan langsung paham, baca sendiri, Pak. Iya. Temanku banyak kayak gitu. Maksudnya apa nih Lutfi gini ini maksud? Oh iya ya. Kok kayak gini? Itu takbirnya ulama. Nah bilang takbirnya ulama seperti itu. Bukan bukunya yang bermasalah. Kita belum terbiasa. Ya kita kan bacanya terbiasa dengan misalkan buku-buku bahasa Indonesia lah, misalkan gini. Ketika masuk kepada misalkan takbirnya ilmuwan atau cendekiawan kan bikin pusing, Pak ya. Kalau terbiasa enggak. Nah, sastranya di situ. Karena ya al-manqus al-munakkar ghairul mansub tuhdhaf wujuban nahu hadza sa'in ilal khair. Itu kan? Hadza sa'in ilal khair. Mana ya-nya? Dibuang. Isim manqus itu. Orang ini adalah sa'in ilal khair, semangat kepada kebaikan. Seperti itu, Pak. Nah, ini enggak bisa lama. Sampai sini aja. PR, Pak ya. Enggak nulis, enggak menjawab apa, pahami ini. Musyabahatu ismil mabni bil harfi. Ada berapa? Ada 4. Nah, karena ya penting, enggak terlalu penting. Enggak paham enggak masalah. Cuman kalau paham ya tambahan maklumat, sakofah. Nah, karena setelahnya itu pengen kita fi'il mabni kalau enggak salah. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabil harfi qadin wasma. Jadi dibaca dipahami. Nah, kayak dulu anak di kampus, namanya kampus enggak seperti pondok mulazamah selesai kitab. Kalau kampus itu nyomot-nyomot ya kan. Terbatas pertemuan. Kampus itu selama 1 semester 15 kali pertemuan. Kalau pondok 1 semester itu berpuluh-puluh kali pertemuan. Anak lihat di namanya kampus ya absen sendiri, lihat pertemuan ketahuan, Pak ya. Nah lihat, loh 15 kali pertemuan dipotong dengan UAS dan UTS, dipotong dengan ujian harian. Berarti hari efektif belajarnya mungkin 10 kali. 10 kali, terus Alfiah selesai enggak? Anak dulu gitu awal-awal. Nah terus Alfiah hatam enggak kira-kira? Terus ketika masuk, oh ternyata comot-comot semester 1 bahas bait dari sini-sini. Oh gitu, diambil isi masuk. Oh gitu, ya wajar ilmunya kalau orang kampus enggak punya fondasi ya ngawang-ngawang juga. Dan ustadznya dulu, apalagi sistem kampus Indonesia misalkan, sistemnya presentasi. Lah, kalau dia nggak paham, nggak punya dasar presentasi, temennya yang jelaskan. Ya kalau temennya yang menjelaskan paham ya. Kadang yang menjelaskan cuma sekedar ngopas-ngopas, yang dijelaskan tidur nanti dapat S1, Pak. Nah, ilmunya di mana? Kan gitu, Pak ya. Anak rasakan gitu, anak gitu, Pak. Dulu ketika ada tanya, Ustaz ini gimana? Anak udah mau skripsi. Waduh, ini skripsi mubtada khabar masih ngawang-ngawang. SPD bahasa Arab ya. Loh piye? Setelah tahu oh kayak gitu, mereka belajarnya kayak gitu, keilmuannya kayak gitu ya wajar. Keropos. Nanti ngajarin bahasa Arab anak SD, anak SMP. Waduh, gimana ini enggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau skripsinya kayaknya apa? Skripsinya bahasa Indonesia juga. Waduh, piye? Kalah sama anak-anak pondok, kalah. Nah, cuma mereka menang titel lah. Ya kayak gitu, Pak. SPD apa? Pendidikan bahasa Arab. Saya 4 tahun ya, boh nanti ketika kenyataannya belajarnya gimana. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau pondok-pondok seperti kita, alhamdulillah masih dari guru masih banyak menyampaikan, di santri masih disuapin, Pak. Memang apik kalau dari sisi biar belajar mandiri, mencari referensi lain, apik. Nah, tapi kalau nggak ada dasar ya nggak apik, nggak paham nanti. Nah,
Jadi tugasnya buat tugas, presentasi tugas, ini nyomot. Alhamdulillah kalau itu adalah masih bahasa Arab. Gimana kalau akidah? Gimana kalau fikih? Gimana suruh bahas fikih kontemporer? Waduh. Gimana kayak gitu ya? Asbun jadinya nanti. Seperti itu. Jadi kita butuh kepada apa? Ya fondasi ilmu yang kuat. Dan sistem pelajaran kita ya seperti itu di sini. Masih banyak butuh pembenahan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini adalah pertemuan kita pertama yang perdana. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keistiqomahan dan menghasilkan kepada kita ilmu yang nafi', yang berbuah amalun soleh. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.